Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam santapan rohani Jemaat Silo Campakaya edisi Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur, pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertemu dalam santapan rohani. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Anugerahi kami hikmat pengetahuan, khususnya hamba-Mu akan Kau pakai agar hamba-Mu boleh mengerti, bahkan jemaat boleh mengerti. Bapa di sorga, berkati kami semua sepanjang pagi ini. Kami akan membaca firman-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Ayub pasal 7. Kitab Ayub pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahannya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Brenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada sorak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak lagi kembali rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara pada kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan aku keluh kesahku. Maka engkau menargetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau puji setiap saat? Biarlah engkau mengalihkan pandanganmu daripada aku dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah
kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, iman di tengah badai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi pendengar santapan rohani Gereja Raya Jemaat Silo Campagaya, ujian dan cobaan merupakan dua hal yang berbeda. Ujian menginginkan harapan untuk lolos, sementara cobaan mengandalkan harapan. Jauh. Demikianlah kedua hal ini terus hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, dibutuhkan kacamata iman untuk menempatkan pada porsi yang tepat. Bapak Ibu saudara-saudara, Ayub mewakili sikap hidup orang percaya pada umumnya. Ia berterus terang atas situasi yang dialaminya. Betapa sia-sianya hidupnya, bahkan merasa seperti pekerja upahan tanpa upah. Bahkan pada titik tertentu ia berharap Tuhan mengakhiri hidupnya. Pertanyaan tentang mengapa ia mengalami penderitaan. Apa yang hendak dicapai Allah dalam penderitaannya? Dan mengapa ia menjadi sasaran murka Allah? Menjadi keluh kesah Ayub dalam ketidakmengertiannya. Semua itu memperlihatkan ketidakpemahamannya pada maksud Allah. Kendati demikian, Ayub tetap terarah kepadanya, mengeluh kepada Allah, namun tidak mempersalahkannya. Keluh kesahnya bukan mempersalahkan Allah, melainkan menyatakan keterbatasan pemahamannya. Peristiwa yang diizinkan oleh Allah dipahami oleh Ayub, namun dalam pada itu ada belas kasihan Allah yang agung. Sejak semula mata Allah tertuju kepada orang yang takut padanya. Pengawasannya bahkan begitu spesial. Tidak akan dibiarkannya orang yang mengasihi dan dikasihinya binasa. Hidup adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung karenanya. Dibutuhkan upaya mengatasi setiap persoalan agar hidup yang bermakna terus berlanjut. Bapak Ibu saudara-saudara, layaknya di sekolah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Sebaliknya, dengan harapan seseorang dapat menghadapi tantangan dan terus bertumbuh. Demikian halnya dengan orang percaya. Berpengharapan membuatnya terus mengalami Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami. Kami masih beri kesempatan untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan pendengar santapan rohani pada pagi hari ini. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah merenungkannya. Tuhan berkenan memeteraikan dalam hati kami, agar firman-Mu boleh mengambil bagian dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, mengaku bahwa hamba-Mu tidak mampu. Hamba-Mu terbatas di hadapan-Mu, sebab itu Tuhan, ampuni hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk jemaat Tuhan, yang ada jemaat Silo, Tuhan memberkati mereka. Yang dalam kelemahan, angkat mereka. Yang dalam kelemahan tubuh, sembuhkan mereka. Sehingga mereka boleh kembali seperti semula, sehat
untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pendengar santapan rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, melindungi mereka, bahkan kami semua. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam jemaat Silo, Tuhan berkati sehingga senantiasa setia dan melanjutkan memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami, lalu Tuhan mendengarkan doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Selamat pagi dan salam sejahtera.